Perkenalkan, nama saya Wildada Margali, NIM 10802250030. Saya dari kelas EE 0801. Jadi di sini saya akan membagikan apa saja yang sudah saya pelajari di Fisika 1 selama 1 semester ini. Oke, dimulai dari yang pertama. Saat pertama kali masuk kelas, yaitu awal-awal ada perkenalan dan juga ada pretest juga. Lalu di pertemuan berikutnya mulai mempelajari tentang vektor. Oke, yang dipelajari di sini tuh lumayan, ya tidak terlalu banyak juga sih. Yang dipelajari di vektor itu ada mulai dari awal-awal yaitu besaran pokok, terus apa lagi ya, pasangan besaran besaran satuan, terus apa yang dimaksud dengan vektor, terus ada lagi apa itu skalar, apa itu apa ya, kayak disuruh dijelaskan apa itu skalar. Terus ada juga soal tentang cara menghitung posisi koordinat juga. Oke, mungkin di vektor cukup itu ya. Terus lanjut di yang kedua itu ada kinematika dasar. Jadi di kinematika ada, kita itu dijelaskan apa itu tentang kinematika, terus kayak mengetahui perhitungan kinematika, jadi pergerakan. Contoh dulu itu ada disuruh mencari arah gerak kapal. Jadi semisal kapalnya ini bergerak ke timur sejauh 50 km, terus kemudian dia kembali lagi sejauh 30 meter selama 2 jam. Nah, di situ kita disuruh menghitung total perpindahannya. Jadi kita disuruh menghitung setelah bergerak ke kapalnya bergerak ke arah timur, contoh timur itu ke sana, jadi ke timur, terus nanti ke barat juga dihitung. Nah, nanti dihitung totalnya. Oke, selanjutnya mempelajari kinematika juga. Di kinematika bagian kinematikanya belum selesai yang tadi, ada lagi. Kita diajari juga gerak 3 dimensi seperti ini, ke depan, ke samping, X, Y, dan Z. Nah, ini. Terus ada lagi, kita itu disuruh diajari tentang cara menghitung percepatan juga ada. Diajarkan juga tentang kecepatan berdasarkan sudut, ada percepatannya juga ada. Jadi kita tuh disuruh mencari besar kecepatan awalnya. Dan oke, bab selanjutnya ada dinamika partikel, yang isinya itu kita dijelaskan tentang awal dari kayak dinamika partikel itu apa, terus cara menghitungnya, terus
bunyi hukum Newton yang hukum Newton yang sesuai dijelaskan juga. Terus diajarkan juga cara menghitung massa benda dari dinamika partikel ini. Terus kita diajarkan juga untuk mencari, misal ada massa yang digantung gini, itu besar tegang tali, ada materi tegang tali juga di sini. Terus ada apa lagi? Diajarkan juga ke ada gaya gesek juga, semisal ada dua benda kayak digesekkan gini, terus menerjun payung. Di situ kan ada gesekan juga terhadap udara. Jadi diberikan contoh-contohnya juga. Terus ada lagi tentang cara menghitung gaya geseknya, terus menentukan sin dan cos juga. Terus menentukan seperti semisal kita itu ada benda segitiganya tuh arah kemana, nah tegak miring itu pakainya apa, terus yang menghadap ke sini itu pakainya apa gitu. Terus ada juga kayak katrol gitu, kayak kita tuh disuruh menghitung cara mencari massa balok, terus gaya geseknya, seperti itu. Oke, selanjutnya ada usaha energi. Nah, di sini itu juga sama seperti sebelum-sebelumnya, diawali dengan menjelaskan apa itu usaha energi. Terus kita itu dikasih dikasih soal biar kita tuh belajar juga untuk mengerjakan soalnya. Jadi di sini tuh ada juga usaha energi ini kita disuruh mencari kayak misal usaha oleh gaya itu gimana cara mencarinya. Terus dikasih juga penjelasan tadi, mana pernyataan-pernyataan yang benar. Terus ada juga semisal kita itu disuruh mencari kecepatan balok setelah balok ketika didorong nanti meluncur, terus kita disuruh mencari kecepatannya. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu momentum dan impuls. Nah, momentum dan impuls ini juga dijelaskan apa itu yang dimaksud dengan momentum. Momentum itu apa? Terus kita juga diajari untuk menghitung berapa momentum juga. Semisal truk misal sebuah mobil atau truk, kapal dan sebagainya, kendaraan-kendaraan itu melaju dengan kecepatan, ada kecepatannya. Nah, nanti kita kan di dalam mobil itu ada masanya juga. Nah, di situ kita disuruh untuk mencari momentumnya. Nah, kita tuh diajarkan untuk mencari momentumnya juga. Ada juga soal yang seperti kita itu disuruh diajarkan untuk sebuah bola misal ini ditubrukkan. Nah, nanti kecepatan tiap bola ini kan setelah menubruk kan ini kecepatannya beda, jadi tiap pas nubruk, nah kecepatan tiap benda ini kan pasti berbeda. Kalau misal ini kecepatannya 10 km per jam, terus massanya
lebih berat ini, dan ini masanya kecil tapi kecepatannya juga kecil. Misal cuma 5 kilometer per jam, masanya cuma 500 gram. Jadi setelah ditumbuhkan, nah yang ini kan kecepatannya kan berbeda ini setelah bertumbuh. Terus, nah ini nanti mungkin bisa ke arah sana atau bagaimana. Terus kita diajarkan juga tentang pusat massa dan kesetimbangan benda. Di sini juga diajarkan waktu awal-awal itu diajarkan tentang apa ya, penjelasannya lah tentang apa itu materi, apa apa isi dari materi ini. Terus kita juga diajarkan cara mencari apa ya, sebuah benda, misal itu bergerak, kok bergerak apa ya, jadi misal pusat koordinatnya kan ada bola gini, sambungan dengan kayu digerakkan, nanti koordinatnya di berapa gitu. Juga kita diajarkan cara mencari seperti itu. Terus ada cara mencari apa ya ini, untuk mencari torsi. Nah seperti itulah kurang lebih, mencari torsi, mencari geraknya apa, koordinat. Terus ada kayak misal benda itu, benda ini ada kayu, terus di sini tuh ada bebannya diangkat 2 orang. Nah nanti di tiap ujung-ujung itunya kan ada posisi, kok posisi apa ya, kayak yang dipegang itu apa ya, kayak misal benda ini, nah di sini ada hand sanitizer, nah bendanya di sini, nah yang ngangkat di sini tuh butuh berapa newton agar bisa seimbang, biar nggak gini. Nah kalau misal ini ngangkatnya terlalu berlebih, nggak apa ya, nggak sesuai lah. Misal di sini tuh ada bebannya, kalau misal di sini ngangkatnya terlalu banyak kan bisa jomplang ini. Nah itu kita disuruh mencari agar bendanya ini tidak jomplang ini, biar bisa seimbang ini. Oke, selanjutnya juga ada momen inersia, terus ada juga osilasi dan gelombang. Terus yang terakhir itu karena yang terakhir juga ada superposisi. Ya, saya juga masih belum, kurang kurang terlalu paham lah. Kalau soal gelombang ini materinya kayak kita itu dijelaskan apa itu gelombang, gelombang itu apa sih. Terus kita diajarkan juga untuk mencari cepat rambat gelombang. Terus apa ya, satu periode periode gelombang kalau nggak salah, sama waktu gerak, eh waktu, ya pokoknya nanti, panjang gelombang ada juga, kita disuruh mencari panjang gelombang. Terus osilasi ada juga, kalau misal per apa ya, per yang tiap kalau kita tarik tarik gini, dia kan berusaha mempertahankan posisinya biar tidak apa ya, dia berusaha mengembalikan ke posisi semula. Nah itu osilasi. Sudah sih, oke, cukup
Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.